Shalom aleihim Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS mau membalas WA dari Ibu Tati di Yogyakarta. Ibu Tati ini tanya begini, Pak Pendeta, apa maksudnya dihakimi oleh firman? Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Tati di Jogja, dihakimi oleh firman, yang dimaksud adalah Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku, menolak Yesus, dan tidak menerima perkataanku, ya, perkataan Yesus, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara-saudara, perhatikan kata-kata pada akhir zaman. Sekarang adalah akhir zaman, betul nggak? Ya, saudara cek di kitab Ibrani itu ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 itu zaman akhir. Setelah pada zaman dahulu Allah menyampaikan firman-Nya melalui para nabi, maka pada zaman akhir atau pada akhir zaman. Sekarang adalah era akhir zaman. Waktu Yesus itu pun sudah disebut era zaman akhir, era akhir zaman ya. Bukan penghakiman terakhir. Ingat saudara-saudara, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Akhir zaman itu bukan penghakiman terakhir. Sekarang ini sudah akhir zaman. Ya, Alkitab menulis sejak Yesus pun itu sudah disebut akhir zaman ya. Baik. Barang siapa menolak aku. Jadi yang dihakimi pakai firman-Nya itu menolak Yesus. Ya. Lalu tidak menerima firman-Nya atau tidak menerima perkataanku ya. Tentu saja Bu, kita tidak bisa dihakimi pakai firman yang zaman nabi-nabi, enggak dong. Bener enggak? Ya, tentu dihakimi pakai firman yang berlaku all the time sampai zaman sekarang, sampai nanti kesudahan zaman. Ya. Ya kalau zaman nabi-nabi sudah berlalu, yang di sana berlalu ya toh, zaman era nabi-nabi dulu. Kita dihakimi ya di mana kita hidup sekarang ini. Oke, inilah akhir zaman itu, inilah masa Anda dihakimi itu. Akhir zaman bukan penghakiman terakhir. Nah, kita cari ayat Bu Tati yang ayat ini berlaku all the time, berlaku sampai akhir zaman nanti, sampai akhir dunia ini, sampai kiamat. Ya. Saya akan sebutkan Wahyu 21 ayat 7 ya, atau ayat 6 dulu deh. Wahyu 21 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu ada di Wahyu 22 ayat 1. Kemudian ayat 7, Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku, Yesus, akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini perkataan Yesus ya. Wahyu 22 ayat 16, Yesus ngomong, aku Yesus. Jadi yang ngomong aku menjadi Allah itu Yesus. Bu Tati, hari ini Yesus di surga adalah Allah. Wahyu 21 ayat 7, Yesus ngomong, aku menjadi Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus ngomong, aku Tuhan Allah, aku Maha Kuasa, aku Alfa Omega. Sekarang saya mau tanya, Ibu menolak enggak Yesus itu sekarang Allah? Ingat Bu, kalau engkau menolak aku dan tidak mau menerima perkataanku, Yesus sudah ngomong, aku ini Allah, aku ini Tuhan Allah, aku ini Maha Kuasa. Bu Tati nolak enggak? Nolak Pak, sebab kami masih nyembah Bapa. Maka Ibu dihakimi oleh firman itu. Ngerti Bu? Ibu dihakimi karena Yesus itu Allah. Tapi Ibu tolak, Ibu tetap nyembah Bapa sebagai Allah. Lalu Yesus bukan Allah.
ibu dihakimi. Dihakiminya gimana? Ya untuk konteks zaman sekarang ibu digolongkan menjadi Kristen kambing. Matius 25 ayat 33 yang di sebelah kiri itu Kristen kambing. Kalau ibu sekarang menolak Yesus, Yesus yang Allah ibu tolak. Yesus yang Tuhan Allah ibu tolak, padahal itu ada perkataan Yesus. Yesus ngomong langsung di dalam Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allahnya, maupun Wahyu 1 ayat 8, aku Tuhan Allah, aku Alfa Omega, aku yang maha kuasa. Tapi ibu tolak. Ya, Bu Tati nolak ini. Otomatis ibu dihakimi oleh firman itu. Sekarang zaman akhir-akhir zaman, ya dari sekarang ibu dihakimi. Ibu dimasukkan kelompok kambing, Kristen kambing, karena ibu kan teriak-teriak tetap manggil Yesus Tuhan, tetapi menolak Yesus Allah. Matius 25 ayat 44. Kambing ini manggil Yesus tetap Tuhan, makanya kambing itu Kristen. Yesus sudah tahu nanti akan ada orang yang seperti ini, akan yang kelompok kambing, kelompok domba. Yesus sudah tahu, makanya Yesus berkata di dalam Matius 25 ya toh, ayat 31 sampai 46, ada domba, ada kambing. Kambing ini terkutuk tapi manggil Yesus tetap Tuhan, yaitu orang Kristen. Orang Kristen yang teriak-teriak Yesus Tuhan tapi menolak aku, menolak Yesus sebagai Allah. Padahal Yesus sudah ngomong, ya, perkataan Yesus Anda tolak. Bu tadi jelas ya, dari sejak sekarang inilah zaman akhir itu, inilah akhir zaman itu, ibu mohon maaf terpaksa digolongkan sebagai Kristen kambing. Nanti pada saat penghakiman terakhir di dalam Wahyu 20 ayat 12 barulah dipisah-pisah. Domba kambing, yang kambing masuk neraka, domba masuk surga. Tetapi dari sekarang ibu sudah dikelompokin. Nanti kalau ibu mati masuknya alam maut, tidak mungkin ke Firdaus. Ibu kan nolak Yesus Allah. Yesus ngomong, kalau kamu menolak aku, ibu menolak Yesus, dan perkataanku, Yesus ngomong, aku ini Allah, aku ini Tuhan Allah, aku ini Alfa Omega, aku maha kuasa. Ibu tolak. Ibu nolak Yesus, nolak perkataan Yesus, maka ibu dihakimi oleh firman itu. Dihakiminya apa ya? Terpaksa kelompok kambing. Untuk zaman sekarang memang itu, Bu. Teriak-teriak Yesus Tuhan, ya loh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kapan Yesus Allah? Nggak pernah, Pak. Allah tetap Bapa. Makanya Kristen kambing. Kristen kambing ini walaupun kambing teriak-teriak manggil Yesus tetap Tuhan. Domba juga manggil Yesus Tuhan, kambing juga manggil Yesus Tuhan. Makanya baik domba maupun kambing sama-sama Kristen. Yang kambing nolak Yesus Allah, yang domba menerima dan mengimani Yesus Allah. Kami Kristen domba, Bu. Karena kami percaya dan menyembah Yesus Allah. Kami menolak nyembah Bapa. Bapa itu kiasan, sudah finish. Ibu kebalikannya saya. Yang disembah Bapa, Yesus yang Allah ditolak. Padahal Yesus ngomong sendiri, perkataanku, aku ini Allah, aku ini Tuhan Allah, aku ini maha kuasa. Itu perkataan Yesus langsung ditolak sama ibu. Perkataan Yesus ditolak, demikian pula Yesus sebagai Allah juga ibu tolak. Makanya ibu dihakimi memakai firman itu. Jadi apa? Jadi Kristen kambing. Nanti kalau mati kemana? Ke alam maut. Tidak mungkin ke Firdaus. Lalu pada saat nanti penghakiman beneran, penghakiman akhir zaman, ibu masuk neraka bersama iblis dan malaikatnya. Jangan khawatir, Bu. Ini saatnya ibu tobat sekarang. Dimulai dengan yang namanya baptisan. Ibu di Jogja ada kolam renang Jolotundo, Bu, di Klaten, Bu. Di Klaten ke utara itu apa namanya ya? Jatinom, ya, Jatinom. Situ ada kolam renang. Nanti ada cabang kami di Klaten, Bu, yang baptis ibu. Ya, ibu harus melakukan hal yang revolusioner, ya toh. Dihakimi pakai firman loh, Bu. Nggak main-main, Bu. Demi keselamatan ibu jadi Kristen udah berapa puluh tahun. Masuk nanti masuk alam maut, masuk neraka. Buat apa jadi Kristen? Ya, ngaku Kristen doang tapi menolak Yesus Allah.
Ya, clear ya Bu ya. Jadi sejak sekarang inilah zaman akhir, sekarang inilah akhir zaman, tetapi belum penghakiman terakhir. Pada saat akhir zaman ini ibu dihakimi memakai firman karena ibu nolak Yesus, nolak perkataan Yesus. Padahal Yesus jelas ngomong, jelas berfirman bahwa aku adalah Tuhan Allah, aku ini Allah, aku ini Maha Kuasa. Ibu tolak. Nolak Yesus iya, Yesus sebagai Allah iya, nolak perkataan Yesus iya, maka ibu dihakimi, firman itu menjadi hakimnya. Yohanes 12 ayat 48, ya digolongkan kambing. Ya, jadilah Kristen domba yang mengimani Yesus Allah yang benar, Bu. Dijamin pasti selamat, Bu. Juru selamatmu Yesus, Yesus Allah. Itu baru benar. Juru selamat itu Yesus Allah. Kalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin jadi juru selamat. Aneh kan Bu, kayak orang nggak waras kan. Ngaku Yesus itu juru selamatku, tapi menolak Yesus Allah. Juru selamat mana yang bukan Allah? Nggak ada. Juru selamat harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Tidak bisa juru selamat kok cuman putra Allah, apalagi patung. Patung Yesus tetap juru selamatku, mana bisa, mana ada Bu. Walaupun Yesus itu anak Allah, putra Allah, tetap juru selamatku mana ada. Juru selamat mutlak harus Allah, dan itu Yesus. Makanya Yesus juru selamat, Yesus itu Allah itu. Padat, singkat, dan clear Bu. Tobat dari sekarang dimulai dengan baptisan. Ikut sekolah Alkitab Bu, supaya Ibu tahu. Ajak suami ya, supaya biasanya salah satu yang ikut kuliah sekolah tinggal kitab nanti dipakai berdua, yaitu salam satu rumah tangga, biasa kayak begitu ya. Ya, biasanya sih seperti itu. Kadang-kadang anaknya yang ikut, tapi nanti orang tuanya juga ikut ya toh. Sehingga bisa dipakai bertiga satu mata pelajaran. Biasanya satu rumah seperti itu ya, di-share aja. Ya. Ikut sekolah Alkitab supaya paham, juga segera baptis Bu ya, supaya Ibu selamat ya. Jangan sampai Ibu dihakimi oleh firman ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian WBS. Haleluya. Amin.